Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Kamis 21 September 2023. Di hari ini kita seperti biasa akan memetakan untuk satu hari ke depan. Namun sebelumnya kita akan coba review yang sudah kita mapping satu hari kemarin. Ya, adakah peluang, adakah potensi yang bisa kita dapatkan di sana? Baik, pertama kita prioritaskan. Yang pertama kita prioritaskan pergerakan ini akan kembali memantul ya. Pergerakan ini kembali memantul ke atas. Di awal kita sudah memetakan di area ini adalah area di mana di situ ada area retest ya. Sehingga secara kecenderungan masih akan bergerak naik. Kemudian ini yang saya lingkari pertama adalah area retest. Kemudian di area ini kalau tidak mampu menembus ya, sekali lagi simulasinya tidak mampu menembus ke bawah, maka dia akan memantul kembali ke atas. Sampai di mana ya, tentu harus diuji di area 1935 ini dulu ya. Karena itu kita menempatkan posisinya di 1933. Kita menempatkan di 1933 dengan target yang terdekat itu berada di 1939. Kemudian target ini menjadi resisten ya. Target ini juga menjadi resisten yang terdekat atau area uji ketika dia bergerak naik. Saat mendekati atau menyentuh area ini kemudian ada tanda-tanda pembalikan, maka harus berhati-hati karena bisa menjadi titik baliknya. Sebaliknya ketika dia break kuat atau tidak ada petunjuk untuk berbalik, maka bisa berlanjut di target berikutnya. Target yang kedua sekaligus ini menjadi area uji juga ya, menjadi resisten berikutnya. Sehingga ketika berada di area ini perhatikan ya tanda-tanda pembalikan yang ada di sana ya. Banyak sekali tanda pembalikan, silakan dibuka kembali materi reversal. Nanti akan ketemu tanda-tanda pembalikan itu apa saja, macam-macamnya. Kemudian kita bisa menempatkan posisi kalau betul-betul sudah muncul di sana. Nah, ini simulasi yang pertama kemarin kita sampaikan. Simulasi yang kedua, ketika tidak mampu menembus area uji yang di atasnya 1935, maka berpeluang akan kembali turun, kemudian mendekati atau kita akan uji di 1923 ini ya. Ternyata tidak sampai menyentuh, bahkan posisi sell yang kita tempatkan pun tidak tersentuh di awal, sehingga yang terjadi adalah potensi satu arah, yakni posisi buy di sana. Nah, tentunya ketika kita sudah mendapatkan maksimum di titik targetnya, maka sekali lagi kembali pada tanda-tanda market itu akan reversal atau tidak ya, ketika dia sudah mencapai titik jenuhnya atau minimal mendekati titik jenuhnya ya. Yang kita tempatkan kemarin di 1950 tidak sampai tersentuh, hanya berada di target yang kedua. Setelah itu mulai ada penolakan. Dengan demikian satu hari kemarin kita dapat maksimum ya, kita dapat profit yang maksimum. Kemudian selanjutnya kita akan memetakan ya untuk satu hari ke depan kira-kira seperti apa potensi dan peluangnya ya. Kita lihat yang kemarin pergerakan bullish sangat kuat sekali. Kemudian jangan lupa bearish juga punya kekuatan yang sama, bahkan mengembalikan di posisi di level yang hampir sama. Dengan demikian maka kekuatan ini adalah seimbang. Apakah dengan kekuatan ini akan bolak-balik naik dan turun dengan kondisi yang sama? Ya bisa jadi ya, karena sebelumnya di hari sebelumnya ini 2 hari yang lalu juga demikian, dia naik dan turun dengan kekuatan yang hampir sama. Maka hari ini pun hati-hati ya dengan dua kekuatan yang berimbang ini, biasanya masih akan tarik menarik ya. Nanti dia akan jauh lebih kuat tentunya setelah salah satu ada yang mendominasi. Kemudian kita lihat di time frame H4
ya. Kita lihat di time frame H4. Di H4 ini kalau kita lihat di H4 ini persis berada di resisten, dia memantul ya, kemudian mulai melawan. Nah, kita coba untuk menarik garis kecilnya dengan menempatkan tertingginya di sana, kemudian kembali turun berada di area levelnya. Ini belum selesai ya, yang running belum selesai, tetapi kekuatan seller perlu dipertimbangkan. Sekalipun swing low-nya belum terbentuk, belum lebih rendah dari swing low sebelumnya, setidaknya kita perlu waspadai kekuatan bearish di sana. Kalau kita uji dari area retracement-nya yang masih cukup jauh ya, masih berada di area retracement, berpeluang memantul kembali ke atas. Jadi bergerak turun ini masih berada di area koreksi. Kita kembali ke H1 untuk langsung kita menempatkan entry pointnya ya, biar kita mendapatkan peluang yang banyak nantinya ya. Sekali lagi, ini kekuatan bearish, jangan diabaikan. Kita akan uji di area levelnya, kemudian nanti ketika dia menembus, maka kita fokus ikut ke posisi sell sampai kekuatan baru muncul yang mendominasi ya. Oke, kita tarik garis yang cukup beresiko dulu, kemudian baru kita menempatkan entry point kita ya. Oke, kita tempatkan posisi buy-nya di 1931 ya. Kita tempatkan posisi buy-nya 1931.51. Sementara ketika nanti tidak mampu menembus, kita akan coba simulasikan dulu. Oke, berada di area uji, nanti kita akan lihat di sini. Ketika dia tidak mampu menembus, maka dia akan kembali naik ya. Dia akan kembali bergerak naik. Silakan nanti tempatkan posisi sesuai dengan kondisi yang terbaiknya ya. Kita bisa menunggu berada di wilayah ini. Ada konfirmasi hijaunya cukup signifikan, baru kita menempatkan posisi buy juga boleh. Tempatkan posisi di 1931 juga boleh. Kemudian untuk targetnya ya, buy ini yang di atas, kita sekali lagi bisa menunggu di konfirmasinya, kemudian kita buy juga boleh. Hati-hati berada di area resisten, banyak sekali rejeksi di situ, berpeluang untuk memantul, sehingga harus betul-betul diwaspadai ya. Pastikan konfirmasi untuk triggernya sudah muncul. Kita kembali ke posisi buy-nya di atas itu, kita akan tempatkan di sini untuk targetnya ya. Kira-kira berada di mana ini? 1936. Kita tempatkan di sini untuk targetnya. Di 1936.74. Ini untuk target yang pertama, sekaligus menjadi area uji untuk posisi naiknya ya. Kemudian target selanjutnya kita akan tempatkan di, oke, kita lihat di sisi sebelah kiri ya. Oke, target berikutnya kita tempatkan di 1943. 1943.57.
Diingat target bisa menjadi area uji ya, baik pertama maupun kedua ini bisa menjadi area uji. Ketika dia mendekati, maka perhatikan dari tanda-tanda candle yang terbentuk. Adakah tanda-tanda pembalikan atau justru akan lebih kuat di sana? Maka nanti kita bisa lihat ketika mendekati area targetnya. Batas maksimum hari ini atau jenuh belinya kita tempatkan di 1948. Area jenuh kita tempatkan di 1948. Atau kita bisa turunkan sedikit ya, 1948, sekian ini. Sebagai bentuk kehati-hatian kita tandai. Sementara di simulasi yang kedua berada di pembalikan ya. Berada di area pembalikan. Ketika dia bergerak kuat turun, kita tempatkan posisi sell di 1921 ya. Sell kita tempatkan di 1921.36, 1921.36 dengan target yang terdekat berada di 1913 ya. Oke, agak jauh, kita naikkan sedikit aja. Oke, target yang terdekat kita tempatkan di 1915 ya, 1915. Poin 45 ini target yang terdekat sebagai area uji sekaligus di posisi di bawah ya. Hati-hati ketika mendekati area ini, kemudian banyak rejeksi, banyak loss momentum, kemudian ada penolakan yang luar biasa, ada perubahan warna di sana. Kita harus lebih berhati-hati ya, bisa jadi menjadi titik baliknya. Selanjutnya untuk target yang kedua ya, sekaligus menjadi area uji yang kedua, berada di 1908.58 ya, poin 59. Target berikutnya di 1908.59. Untuk target ini yang kedua juga bisa berfungsi sebagai area ujinya, bisa menjadi nanti adalah supportnya dan bisa jadi titik jenuh di sana. Kalau kita berkaca dari satu hari kemarin ya, kita perkirakan hari ini tidak akan terlalu jauh ya, ada kemungkinan hanya berada di target yang kedua sebagai area jenuhnya ya, sementara di posisi yang di atas bisa menjadi area jenuh di 1948. Saya kasih highlight sebagai bentuk kehati-hatian, nanti ini menjadi area jenuhnya maksimum di 1908, berada di bawah 1900. Hari ini cukup berat, apalagi kalau melihat dari historinya tidak terlalu kuat ya, hanya satu hari kemarin yang agak signifikan. Jangan lupa ketika nanti break juga masih ada penolakan di sini 1903, yang jelas masih berada di atas 1900 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat hari ini dan maksimum profit kita, bisa menjaga psikologi kita sehingga tidak barbar, tidak amburadul, menjaga risk manajemennya. Terima kasih, selamat pagi, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.